kita melaksanakan ibadah puasa. Tentu, bagi mereka yang melaksanakan, pasti menanti waktu berbuka. Apalagi membayangkan segernya minum es kelapa muda sambil ditemani memakan beberapa biji kurma. Ngomong-ngomong soal kelapa dan kurma, sebenarnya mereka termasuk keluarga palem-paleman. Jadi, bisa disebut mereka masih satu keluarga. Tapi, pasti sudah banyak yang membahas mereka. Bagaimana kalau di video kali ini kita berkenalan dengan salah satu keluarga dari kelapa? Hampir semua orang tahu bentuk, ukuran, dan rasa dari buah kelapa, bukan? Tapi tahukah kalian, ada buah kelapa dengan ukuran jumbo yang tercatat sebagai buah kelapa terbesar di dunia. Mungkin bagi kalian yang suka membaca novel karangan Terelie sudah tidak asing dengan pohon satu ini. Hayo, yang suka baca novel dari Terelie jangan lupa like, komen, dan subscribe lo ya. Karena kali ini kita akan berkenalan dengan tumbuhan kelapa unik yang sering dikenal dengan nama Coco de Mer. Coco de Mer atau Lodoicea umumnya dikenal sebagai kelapa laut, kelapa kembar, kelapa maladewa, atau kelapa ganda, yakni genus monotype dalam keluarga palem. Genus ini hanya memiliki satu spesies saja, yakni Lodoicea maldivica. Tumbuhan ini endemik di Pulau Praslin dan Curious di Seychelles. Sebelumnya, tumbuhan ini juga ditemukan di pulau kecil Saint-Pierre, Chauves-Ceres, dan Île-à-Rône atau Rhode Island. Semua pulau ini terletak di dekat Praslin, namun sempat punah di sana, hingga baru-baru ini diperkenalkan kembali. Coco de Mer menjadi tumbuhan penuh misteri sekaligus telah menjadi legenda di dunia. Berabad-abad yang lalu, sebelum Seychelles ditemukan, kacang dari Coco de Mer banyak diperdagangkan di Maladewa. Karena bentuk dan ukurannya yang tidak biasa, biji Coco de Mer dipandang sebagai benda menarik dengan kualitas afrodisiak yang kuat. Dan karena awalnya berasal dari Maladewa, biji Coco de Mer disebut kelapa Maladewa. Nama ini masih tercermin dalam nama ilmiahnya hingga saat ini, yakni Lodoicea maldivica. Lalu untuk klasifikasi lebih lengkapnya, yakni sebagai berikut. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Archelaeae, family Archaceae, genus Lodoicea, spesies Lodoicea maldivica. Ketika buah Coco de Mer jatuh ke laut, mereka tidak bisa mengapung seperti kelapa pada umumnya. Ini dikarenakan berat dan kerapatannya yang sangat besar. Sebaliknya, ia akan tenggelam dan setelah menghabiskan banyak waktu di dasar laut, kulitnya akan melemah, yang kemudian terjadi pembusukan dan menyebabkan buah tersebut naik ke permukaan. Banyak pelaut telah melihat buah itu naik dari dasar laut dan mengira mereka tumbuh di bawah air atau bisa disimpulkan tumbuh di hutan dasar laut Samudra Hindia. Asumsi ini kemudian membuat tumbuhan itu dinamai Coco de Mer, yang merupakan bahasa Perancis untuk kelapa laut. Mungkin bagian yang paling terkenal dari Coco de Mer adalah bijinya yang sangat besar. Bahkan disebut-sebut sebagai biji terbesar dan terberat di dunia tumbuhan. Hah? Biji terbesar? Memangnya sebesar apa sih? Hehehe, mungkin kalian saat ini sedang kebingungan melihat ukurannya. Tapi jangan berpikiran negatif dulu. Ini bukanlah hasil editan. Akan tetapi, memang ukuran sebenarnya dari biji Coco de Mer. Itu kan bijinya. Emang gimana sih bentuk buahnya? Sekilas memang buah Coco de Mer tampak seperti kelapa dan bijinya mirip buah siwalan. Namun pada bagian bawah, terlihat garis lekukan yang membuat kelapa tampak agak terbelah dua. Dan bentuk buahnya ini mempengaruhi biji-bijinya yang akhirnya dianggap mirip dengan bokong wanita. Itulah kenapa salah satu nama botani milik Coco de Mer adalah Lodoicea callipyge, yang berarti bokong yang indah.
Ukuran buah ini juga tidak umum. Mereka super besar dan umumnya berat dari setiap buahnya sekitar 15-30 kg. Namun ada yang mengatakan bisa sampai 42 kg dan bisa menghasilkan biji yang berbobot hingga 17,6 kg. Wah, jika buahnya segitu, terus pohonnya sebesar apa? Tumbuhan ini umumnya tumbuh setinggi 25-34 meter. Namun catatan tertinggi yang pernah ada adalah 56,7 meter. Tinggi ini diukur di tanah setelah dilakukan penebangan. Dengan batang tegak, tidak berduri, dan dikelilingi bekas daun dengan diameter sekitar 50 cm. Daunnya mirip seperti palem kipas dengan panjang 7 hingga 10 meter, lebarnya 5 meter, serta tangkai daun sepanjang 4 meter. Tanaman ini bersifat dioecious dengan tanaman jantan dan betina terpisah. Bunga jantan tersusun dalam bunga seperti catkin dengan panjang hingga 2 meter yang akan terus menghasilkan serbuk sari selama periode 10 tahun. Meskipun karakteristik fungsional Lodoicea mirip dengan pohon-pohon lain di hutan di daerah tropis lembab, ciri-ciri uniknya menunjukkan sejarah evolusi yang panjang dalam kondisi yang relatif stabil. Tapi dari 6 pohon palem endemik monospesifik di Seychelles, Lodoicea atau Kokodemer adalah satu-satunya kasus gigantisme yang nyata di antara tumbuhan berbunga yang hidup di Seychelles. Ngomong-ngomong soal hal unik yang ada pada Kokodemer, tentu akan terfokus pada bentuk serta ukuran buahnya. Akan tetapi, ada beberapa hal lain yang mungkin akan membuat kalian tercengang. Dengan ukuran sebesar itu, nyatanya mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk tumbuh loh. Mungkin kalian yang membaca novel dari Terelie masih ingat, di novel tersebut disebutkan bahwa bisa mencapai 100 tahun untuk mereka berbuah. Akan tetapi, kabarnya satu pohon Kokodemer membutuhkan waktu tanam hingga 80 tahun untuk dapat berbuah. Tak hanya itu, pohon yang sudah dibuahi setidaknya butuh sekitar 7-10 tahun hingga buahnya matang. Lalu, sebenarnya tidak semua buah atau biji Kokodemer berbentuk seperti pinggul wanita. Hanya buah yang berisi 2 biji yang berbentuk demikian. Sementara, buah kelapa ini bisa memiliki 1-4 biji. Kokodemer juga dikenal sebagai pohon yang tumbuh paling lambat di antara semua pohon besar. Di Peradeniya Royal Botanic Gardens, rata-rata pertumbuhannya hanya 33 mm per tahun dalam jangka waktu 140 tahun. Masa itu doang yang unik? Eits, bukan hanya itu. Kalian mungkin sering membersihkan halaman rumah kalian dari daun-daun kering yang berguguran. Bahkan ada di antara kalian yang melakukannya setiap hari. Tapi hal itu tidak terjadi pada pohon Kokodemer. Daun Kokodemer mempunyai umur paling panjang dibandingkan monokotil manapun, yakni 9 tahun untuk berkembang, kemudian 9 tahun lagi sebagai daun yang berfungsi penuh. Masih kurang lama. Menurut Wikipedia, Kokodemer dewasa dapat memiliki sebanyak 20 daun dengan potensi umur sekitar 24 tahun. Oh iya, Kokodemer bahkan juga dianggap sebagai tanaman purba loh. Bagaimana? Bahkan, jika kalian menanamnya sekarang, mungkin pohon ini masih belum berbuah ketika kalian sudah meninggal. Kalau membahas hubungan dengan manusia, maka kita harus kembali ke masa lalu. Pada masa itu, buah atau biji Kokodemer sangat bernilai. Dulu buah ini bahkan bisa menjadi hadiah agung yang sangat berharga. Mulai dari para pangeran Timur Tengah, bahkan Kaisar Romawi Suci Rudolf II menawarkan banyak uang untuk Kokodemer karena dianggap harta yang sangat langka. Karena hal tersebut, akhirnya sumber Kokodemer ditelusuri kembali hingga sampai ke Seychelles dan ditemukan sekitar pertengahan abad ke-18. Seorang ahli kosmologi Kristen bernama Mayor Jenderal Charles George Gordon dari Angkatan Darat Inggris pernah berasumsi kalau Kokodemer merupakan buah terlarang yang membuat Hawa dan Adam terusir dari surga. Hingga saat ini, buah Kokodemer masih memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi.
Setelah bertanya pada Seychelles News Agency, ternyata buah koko demer merupakan salah satu produk ekspor utama dari Seychelles, serta bisa dijual dengan harga yang sangat mahal. Tanaman ini juga menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang ingin melihat keindahan dan keunikannya secara langsung. Buah ini juga memiliki nilai budaya yang tinggi, karena dianggap sebagai warisan nasional dan lambang negara Seychelles. Tapi tentu saja, dengan nilai seperti itu, mengakibatkan koko demer menjadi sangat langka dan terancam punah. Tak hanya perburuan liar, serta perdagangan ilegal. Nyatanya, perubahan iklim serta kebakaran hutan juga mempengaruhi populasinya. Saat ini, pemerintah Seychelles telah membuat peraturan dan upaya konservasi, termasuk sistem izin untuk menanam atau memperdagangkan biji koko demer. Tapi tenang saja, kalian tidak harus ke sana untuk melihatnya langsung. Saat ini, kalian bisa melihatnya di Kebun Raya Bogor loh. Dari biji raksasa yang merangsang imajinasi, hingga bentuk buahnya yang mengundang tawa ini, koko demer membawa kita pada petualangan yang tak terlupakan dalam alam. Pesonanya tak hanya terletak pada penampilannya yang unik, tetapi juga pada kehidupan rahasianya yang penuh misteri. Dengan pertumbuhan yang sangat lambat dan daun yang bertahan lama, pohon ini mengisahkan tentang ketahanan dan keteguhan. Namun di balik keindahannya, ada ancaman yang mengintai. Perburuan liar dan perdagangan ilegal mengancam untuk mengakhiri pesonanya yang abadi. Akan tetapi, melalui upaya konservasi yang penuh semangat, kita berharap dapat memastikan bahwa keajaiban ini akan terus menyinari alam kita, mencerahkan masa depan dengan warisan alam yang tak ternilai harganya, dan meneguhkan komitmen kita untuk melindungi keajaiban alam semesta. Namun, semua yang kami sampaikan bisa berubah seiring dengan penelitian yang masih terus dilakukan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kritik dan saran akan sangat berguna. Like dan share jika Anda suka. Mari belajar lagi di video selanjutnya.